Real Madrid memasuki jeda internasional November dengan dua hasil buruk beruntun. Situasi ini membuat Xabi Alonso harus segera menemukan solusi agar momentum tim tidak hilang. Setelah awal musim yang sempurna, Real Madrid sempat mencatat 7 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Bahkan kekalahan di Derby Madrid tak menggoyahkan laju positif mereka. Namun kekalahan 0-1 di Anfield dan hasil imbang tanpa gol melawan Rayo Vallecano menimbulkan kekhawatiran besar di ibu kota Spanyol. Masalah-masalah yang selama ini tersembunyi kini mulai terlihat jelas. Sebagai pelatih baru, Alonso dihadapkan pada ujian penting untuk mempertahankan stabilitas tim. Jika tidak segera diatasi, performa Los Blancos bisa menurun di momen krusial musim ini. Ada 3 persoalan utama yang perlu diselesaikan sang pelatih. Ketiganya sangat menentukan apakah Real Madrid mampu merebut kembali gelar La Liga dan Liga Champions. Yang pertama adalah kurangnya chemistry antara Vinicius dan Mbappe. Performa awal Kylian Mbappe menutupi banyak masalah di lini depan Real Madrid. Ketika pemain asal Prancis itu mencetak gol di 11 laga beruntun, tak ada yang memperhatikan kurangnya kerjasama dengan Vinicius Junior. Namun saat Mbappe mulai kesulitan mencetak gol, kelemahan itu muncul ke permukaan. Seperti musim lalu, keduanya tampak tidak seirama di lapangan. Banyak momen ketika Vini Junior berlari di sisi kiri dan mengirim bola ke kotak penalti, tapi Mbappe justru menunggu di luar area. Di sisi lain, ketika Mbappe berada di posisi ideal, Vini sering memilih menggiring bola sendiri. Hasilnya, keduanya jarang terlibat dalam kombinasi yang efektif. Vini belum mencatat kontribusi gol dalam 6 laga terakhir, sementara gol terakhir Mbappe terjadi melawan Valencia yang kini di posisi ke-17. Kerapuhan dan kelengahan di lini belakang juga jadi masalah. Salah satu prioritas utama Alonso saat datang ke Madrid adalah memperbaiki pertahanan. Ia menekankan pentingnya pressing kolektif dan kerjasama antar pemain dalam transisi bertahan. Awalnya, strategi itu berjalan sangat baik. Real hanya sekali kebobolan lebih dari 1 gol dan sudah mencatat 8 clean sheet sejauh ini. Namun dalam beberapa laga terakhir, lini belakang mulai kehilangan fokus. Pemain seperti Vinicius dan Mbappe enggan turun membantu bertahan, membuat Jude Bellingham dan Aurelian Tchouaméni kewalahan. Penampilan heroik Thibaut Courtois memang menutupi beberapa kesalahan, terutama di Anfield. Tetapi jika Alonso tidak segera memperbaiki disiplin dan struktur tim, masalah ini akan terus berulang. Tak hanya itu, inkonsistensi di sisi kanan serangan yang belum konsisten. Masalah lain yang cukup mencolok ada di sektor sayap kanan. Alonso masih belum menemukan pemain yang konsisten mendampingi Vinicius dan Mbappe di lini depan. Ia telah mencoba Franco Mastantuono, Brahim Diaz, Arda Güler, Rodrigo, Federico Valverde, dan Eduardo Camavinga di posisi tersebut. Namun tidak ada yang mampu memberikan kontribusi signifikan. Mastantuono kini cedera dan baru mencetak 1 gol, sementara Brahim Diaz hanya mencatat 3 kontribusi gol dari 13 laga. Rodrigo belum mencetak gol sejak Maret, sedangkan Güler dan Valverde lebih cocok bermain di tengah. Akibatnya, serangan Real Madrid cenderung berat ke sisi kiri dan mudah dibaca lawan. Kehadiran Trent Alexander-Arnold bisa membantu jika mereka mampu menyeimbangkan pola serangan di kedua sisi. Faktor internal juga mempengaruhi performa Real Madrid saat ini. Real Madrid kembali mendapat kabar buruk setelah Thibaut Courtois mengalami cedera otot. Klub resmi mengonfirmasi masalah otot aduktor longus pada kaki kanannya. Courtois merasakan ketidaknyamanan saat melawan Rayo Vallecano. Hasil pemeriksaan medis di fasilitas klub memastikan cedera tersebut. Menurut jurnalis Melchor Ruiz, Courtois diperkirakan absen selama 2 minggu. Hal ini membuatnya kemungkinan besar tidak bisa bergabung dengan timnas Belgia. Target Real Madrid adalah memulihkan Courtois tepat waktu untuk laga La Liga berikutnya melawan Elche. Cedera ini menambah daftar pemain yang sedang menepi. Sebelumnya, gelandang dan kapten pengganti Federico Valverde juga mengalami cedera otot. Pemain asal Uruguay ini cedera pada otot semimembranosus di kaki kanan. Valverde sempat bermain melawan Rayo Vallecano setelah pulih dari cedera melawan Liverpool. Namun ia merasakan ketidaknyamanan di akhir pertandingan dan harus digantikan. Xabi Alonso memastikan cedera Valverde berbeda dengan cedera sebelumnya di Anfield. Pemulihannya akan terus dipantau oleh tim medis klub. Courtois dan Valverde menjadi tambahan dari daftar panjang pemain cedera di Real Madrid. Sebelumnya Dani Carvajal, Aurelian Tchouaméni, Franco Mastantuono, dan Antonio Rudiger juga menepi. Kondisi ini membuat Xabi Alonso menghadapi tantangan besar dalam menyusun skuad. Para pemain kunci yang cedera bisa mempengaruhi konsistensi performa tim. Manajemen klub berharap pemulihan cepat agar Los Blancos tetap kompetitif di La Liga dan kompetisi lainnya.
Cedera bergilir menjadi perhatian serius bagi staf pelatih dan fans. Meski dengan semua hal negatif itu, pelatih asal Spanyol itu tidak terburu-buru untuk membunyikan alarm peringatan apapun. Apakah ini krisis? Kami tahu posisi kami, kata Xabi Alonso dalam konferensi pers pasca pertandingan melawan Rayo Vallecano. Saya percaya bahwa di masa baik maupun buruk kami perlu tahu bagaimana menyeimbangkan semuanya. Musim masih panjang dan tuntutannya sangat tinggi, tetapi kami menjalaninya dan mempersiapkannya. Real Madrid masih memuncaki klasemen La Liga setelah hasil imbang melawan Rayo Vallecano, tetapi mereka membuka peluang bagi Barcelona untuk mendekat setelah mengalahkan Celta Vigo pada Minggu malam hari. Kemenangan tim Katalan di laga ini membuat pasukan Alonso hanya unggul 3 poin dari rival abadi mereka dalam 12 pertandingan di bawah asuhan Alonso di kasta tertinggi. Dalam 12 pertandingan di bawah asuhan Alonso di kasta tertinggi Spanyol, Real Madrid berhasil meraih 31 poin. Hanya hasil imbang melawan Rayo Vallecano dan kekalahan telak di Derby Madrid yang menodai kiprah mereka di kompetisi domestik sejauh ini. Melihat ini, bintang Real Madrid Jude Bellingham meminta rekan-rekannya fokus menghadapi pertandingan ke depan. Ia mendesak tim dan Madridista di seluruh dunia untuk kembali bersatu setelah hasil imbang tanpa gol lawan Rayo Vallecano pada Minggu sore 9 November 2025 waktu setempat. Los Blancos beralih dari 6 kemenangan beruntun menjadi kehilangan poin dalam 2 pertandingan menjelang jeda internasional November. Raksasa Spanyol itu menderita kekalahan 0-1 dari Liverpool di Liga Champions dan kemudian hanya meraih 1 poin dari lawatan mereka ke Vallecano. Bellingham kemudian menggunakan media sosial untuk menyampaikan pernyataan kepada rekan satu timnya menyusul hasil imbang yang mengecewakan tersebut. Selalu sulit di Vallecano tetapi kami mengambil poin ini dan terus maju. Kita harus tetap bersatu dan bersiap untuk pertandingan-pertandingan sulit lainnya setelah jeda. Hala Madrid, tulis sang gelandang di Instagram. Pasukan Alonso akan mendapatkan jeda singkat dari tugas domestik selama 2 minggu ke depan. Namun setelah bursa transfer internasional November berakhir, Real Madrid akan menghadapi serangkaian pertandingan yang menantang, seperti yang disebutkan Bellingham. Los Blancos akan memainkan 4 pertandingan berikutnya di semua kompetisi tandang. Meskipun diunggulkan melawan Elche, Olympiacos, dan Girona, Real Madrid kesulitan di luar Santiago Bernabeu dan terbukti kurang konsisten di lingkungan yang keras sejauh ini. Ujian terbesar di La Liga akan datang melawan Athletic Bilbao dan Celta Vigo. Kedua tim lebih dari mampu meraih hasil positif terhadap pasukan Alonso dengan performa mereka saat ini. Yang lebih menegangkan lagi adalah pertarungan Liga Champions melawan Manchester City. Citizens dan Los Blancos telah saling menyerang selama beberapa tahun terakhir di panggung terbesar Eropa. Dan tim asuhan Pep Guardiola akan bersemangat untuk membalas dendam setelah tersingkir lebih awal di tangan Real Madrid. Dengan jeda internasional yang datang di waktu yang tepat, Xabi Alonso mendapatkan kesempatan emas untuk mengevaluasi performa tim dan menemukan kembali ritme permainan tim. Tantangan besar menanti Real Madrid begitu kompetisi kembali bergulir. Namun dengan kualitas skuad yang dimiliki dan semangat yang terus dijaga oleh para pemain seperti Bellingham, Los Blancos diyakini mampu bangkit dan kembali ke jalur kemenangan. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Alonso meracik strategi dan mengembalikan harmoni di ruang ganti demi menjaga ambisi Real Madrid merebut gelar La Liga dan Liga Champions musim ini.